ketika mereka terpilih, mereka memang membawa satu visi, satu misi yang memang inline sama tujuan nasional gitu. Bukan sekedar gimmick-gimmick. Bahkan kalau tadi balik ke pembicaraan mana dulu partai politik atau birokrasi dulu, gue yakin birokrasi dulu. Baru kalau birokrasi sudah beres, setelah itu baru kita bisa bicara reformasi partai politik. Pengaturan benturan kepentingan itu perlu ya karena itu tadi. Nah kalau itu dibiarkan, maka bisa jadi nanti seluruh republik ini punya beberapa keluarga doang. Selamat datang di Utas Kemitraan, podcast yang membahas soal tata kelola pemerintahan dari perspektif para ahli, peneliti, pelaku, dan juga pengamat. Kali ini kita akan diskusi dengan salah satu dari pentolan kemitraan yang kemudian juga kerja-kerjanya berbicara soal demokrasi, soal kepemiluan, maupun soal konflik of interest. Mas Danar Sirojudin. Mas, apa kabar Mas? Alhamdulillah, sehat Rip. Thank you ya, sudah diundang ke sini, sebuah kehormatan. Gimana Mas aktivitasnya? Ya, kalau di project seperti biasa project lah ya, timeline, target output, sama laporan ya, standar lah. Terdengar membosankan ya Mas ya? Iya, kalau project iya, kalau project memang iya. Cuma yang membuat kita tidak bosan itu karena memang dinamika lapangan ya. Apalagi kalau isunya adalah isu-isu yang memang sedang hype lah kalau istilahnya sekarang. Jadi itu yang membuat kita tidak cukup bosan. Ada variasi lah, turun ke lapangan, ketemu sama kawan-kawan, merespon dinamika situasi yang terjadi. Ya, bicara project kan tadi ya ada rutinitas yang kemudian cenderung merangkap. Tapi bicara isunya itu sangat menarik gitu. Bicara soal demokrasi, apalagi kita baru menyelesaikan pemilu dan kita akan menyambut dengan pilkada. Apa yang menarik Mas? Ya sebetulnya semakin kesini tuh semakin kentara bahwa digital demokrasi yang di era digital itu semakin challenging, terutama untuk orang-orang dengan usia seperti gue ya, yang generasi dinosaurus. Dan sebagian besar pemilih kita kan generasi milenial dan Z, dan dengan cara berpikir yang berbeda, dengan pengalaman yang berbeda, dan itu jadi satu sisi menarik, sisi yang lain jadi cukup mengkhawatirkan sebetulnya. Apa khawatirannya? Ya substansi itu kan jadi nggak terlalu penting ya, Rip. Di dunia digital khususnya kalau kita bicara soal sosial media itu kan perbincangannya kan sekilas, lalu sangat cepat, dan kedalaman itu tidak menjadi penting gitu, sehingga bicara soal kontestasi politik dalam konteks demokrasi itu jadi gimmick-gimmick gitu loh yang muncul gitu, tanpa tahu sebetulnya ini orang itu kita pilih karena memang dia kita yakini membawa perubahan, atau memang sebetulnya kita suka aja sama tingkah lakunya. Nah itu tuh hal yang menurut gua menjadi tantangan ya di demokrasi digital. Tapi mungkin kalau bagi generasi muda yang sekarang itu memang dari sehari-hari. Jadi memang ini satu hal yang menurut gue sih penting untuk dielaborasi. Lalu kira-kira dalam konteks berbangsa dan bernegara kita itu dia nanti posisinya ada di mana gitu ya dalam kaitannya untuk menuju ke pencapaian tujuan nasional. Karena kan kita sama-sama sepakat saya kira demokrasi itu kan jalan atau metode, cara. Nah, tujuan akhirnya kan ya pencapaian tujuan nasional itu gitu. Di mana kita sepakat berbangsa itu kan ya memang memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa kan itu. Nah, demokrasi adalah cara yang kita pakai untuk menuju ke sana gitu. Bukan demokrasi itu bukan satu tujuan itu sendiri kan. Jadi ya concern gue lebih ke sana sih. Jadi bagaimana caranya kita bisa memastikan bahwa
calon-calon pemimpin yang mau kita pilih lewat kontestasi politik baik itu di pemilu maupun di pilkada itu memang bisa meyakinkan kita bahwa mereka akan ketika mereka terpilih mereka memang membawa satu visi satu misi yang memang inline sama tujuan nasional gitu, bukan sekedar gimmick-gimmick. Nah itu sebetulnya yang menjadi kekhawatiran gue sih, concern gue saat itu. Ya. Bicara soal demokrasi Mas, kan Indonesia melalui tahap demokrasi yang kemudian berubah-ubah gitu. Di awal kemerdekaan kita bicara demokrasi Pancasila, terus kemudian ngomong demokrasi terpimpin, kemudian balik lagi ke demokrasi orde baru, orde lama dan sebagainya. Orde reformasi dan hingga sekarang gitu. Nah, titik baliknya kan ada di reformasi 98 nih. Tadi kan Mas Danar menyebut generasi dinosaurus ya. Saya kebetulan mungkin bukan bagian dari generasi dinosaurus. Boleh cerita nggak sih Mas, demokrasi waktu itu posisinya seperti apa sehingga butuh reformasi dan kita menuju ke demokrasi yang baru? Ya sebetulnya kan kalau bicara sebelum reformasi ya atau orde baru itu kan beberapa hal yang kita kritik dan itu menjadi tuntutan gerakan mahasiswa waktu itu kan memang salah satunya adalah tidak adanya pembatasan masa jabatan presiden. Lalu yang kedua, partai politik kan cuma 2. Kalau kita sepakat Golkar bukan partai ya. Waktu itu ya, golongan karya. Nah, dan kekuasaan itu kan terpusat ya. Gitu. Nah, itu sebetulnya hal-hal yang mau kita ubah, kita dorong, kita reform gitu. Dan kita semua tahu bahwa di era zaman Orde Baru itu mau sebelum bahkan jauh sebelum pemilu kita udah tahu siapa yang akan menang gitu ya. Karena waktu itu kan Soeharto dengan boleh dibilang Trisula pendukungnya atau tiang penyangganya itu kan ABRI, birokrasi dan Golkar, atau kita sebut ABG dulu. ABG. Jadi ya itu yang sebetulnya praktek-praktek yang mau kita reform. Kalau bicara soal secara umum ya ngomongin demokrasi dan parlemen juga menjadi istilahnya dulu kan stempel karet gitu ya, rubber stamp, sehingga apapun yang diputuskan oleh presiden sebagai kepala negara maupun kepala pemerintahan ya DPR setuju-setuju aja gitu. Jadi memang mekanisme check and balances-nya nggak ada. Nah itu secara umum sih yang sebetulnya mau kita dorong untuk kita ubah, kita reform waktu itu. Ya. Dan tantangannya kemudian setelah kurang lebih 2 dekade selanjutnya kita punya tantangan demokrasi yang diresensi ya. Tadi soal bagaimana pemilu dan demokrasi ini dianggap sebagai gimmick saja. Gitu. Sebenarnya ini kebaca nggak sih dari teman-teman aktivis reformasi dan kemudian perjalanannya? Iya, kalau bagi teman-teman yang masih pada situasi atau memilih jalannya memang dia tidak masuk di jalur kekuasaan sih tetap kebaca ya. Karena kalau gue ketemu sama beberapa teman mantan aktivis 98 gitu yang memang memilih jalan jalan sunyi gitu ya. Ya jalan yang sedikit berbeda ya ketimbang teman-teman yang misalnya masuk ke jalur kekuasaan itu memang kegelisahannya sama. Jadi kenapa kita dulu kayaknya kita mencita-citakan reformasi itu nggak kayak gini deh, paling tidak begitu. Dan beberapa hal yang menjadi otokritik itu ya seperti yang dirimu tadi bilang, demokrasinya makin nirmakna gitu ya, gimmick, sesuatu yang ya heboh-heboh gitu loh. Tapi sebetulnya apakah dia memang merepresentasikan kemampuan untuk mengubah sesuatu dalam kenyataan sehari-hari, itu kayaknya juga jauh dari yang nampak di sosial media kira-kira gitu atau di dunia digital. Ya. Caranya untuk kemudian menjadikan demokrasi kembali agar kita bicara soal esensi, kita bicara soal tadi tujuan bernegara dan sebagainya, tidak hanya sekadar gimmick. Ada nggak itu? Gue jujur nggak punya jawaban tunggal ya. Tapi gue membayangkan sebetulnya kalau kita mau, katakanlah di kalangan masyarakat sipil, di kalangan eksponen demokrasi gitu, mau duduk bareng untuk
secara serius dan lepas dari cap-cap gitu ya, stempel-stempel gitu, bahwa melakukan evaluasi lalu kemudian mencari satu formulasi alternatif, mungkin bisa ya kita ketemu satu alternatif cara gitu. Cuma yang repot kan sekarang itu kita tidak cukup punya ruang sosial ya, di mana kita bisa diskusi tanpa embel-embel cap tertentu gitu loh. Kalau kita ngomong misalnya yang teknis saja, ini harusnya dikembalikan ke sistem list tertutup misalnya. Karena teman-teman di partai politik bilang kalau terbuka gini nggak punya insentif untuk kaderisasi. Itu kan satu hal yang sangat teknis. Itu pasti kita akan dicap pro siapa, anti siapa gitu loh. Jadi itu menurut gue yang agak merepotkan. Belum lagi kalau kita ngomong apakah demokrasi langsung itu lebih demokratis ketimbang demokrasi keterwakilan. Nah itu belum udah wah balik ke orde baru nih, gitu-gitu lah. Jadi menurut gua agak repot di situasi ruang sosial yang kita nggak bisa cukup merdeka gitu ya untuk mengemukakan pendapat dan atau sebetulnya melontarkan pertanyaan kritis atas praktek yang selama ini terjadi gitu. Kan sebetulnya kritik itu harus terus dilontarkan kan supaya kita punya formulasi yang lebih baik gitu. Nah ini menurut gue ironis ya, bahkan di zaman Orde Baru sekalipun di mana situasi politik katakanlah lebih represif, kita tuh secara sosial lebih punya ruang loh, kita bisa berdebat, berdiskusi untuk mencari satu formulasi gagasan yang menurut kita memang lebih pas gitu dan katakanlah disepakati sebagai sebuah kebenaran relatif ya. Nah, ya itu sekarang malah di mana kita sangat bebas, kita justru nggak punya gitu ruang sosial di mana bisa kita berdebat dengan terbuka, gitu ya. Rileks, tanpa takut di stempel-stempel tertentu gitu. Nah itu menurut gue ya. Tanpa di stigma. Ya itu PR yang lain juga tuh. Gitu. Jadi prasyarat ruang sosialnya itu harus ada dulu untuk kita mau bisa menjawab pertanyaanmu tadi. Alternatif solusinya apa? Ya nggak tunggal, harus di runut gitu. Apakah mekanisme rekrutmen politik di partai politik itu bisa dijawab dengan solusi ini misalnya? Apakah solusi ini bisa menjawab model pemilihan yang bisa menghasilkan pemimpin yang memang dikehendaki masyarakat misalnya? Apakah sistem yang ditawarkan ini kemudian juga bisa menjawab agar politik tidak mahal dan seterusnya. Jadi kompleks gitu ya. Iya lumayan kompleks dan memang harus dengan kepala dingin gitu dan ruang diskusi yang cukup bebas sehingga kita bisa menghasilkan gagasan alternatif yang lebih baik. Mas, ada pendapat soal demokrasi di Indonesia ini mulainya pembenahannya harus dimulai dari partai politik karena dia jadi satu-satunya institusi publik yang kemudian bisa mencalonkan kepala daerah, bisa mencalonkan calon legislatif dan mereka adalah posisi-posisi yang penentu kebijakan sebuah negara maupun daerah. Menurut Mas apa pendapat? Menurut gue sih partai politik satu hal ya, tapi menurut gue bukan satu-satunya institusi sih. Karena kalaupun misalnya kita sepakat partai politik katakanlah sebagai satu institusi yang prioritas gitu ya, kita reform, kan pertanyaannya gimana caranya? Apakah masyarakat sipil mau duduk bareng sama teman-teman di partai lalu kemudian mencari titik singgungnya yang bisa disepakati gitu? Kan seringkali persoalan kita kan masyarakat sipil di satu sisi dengan katakanlah nilai-nilainya, value-value-nya, teman-teman di partai politik juga dengan cara pandangnya gitu. Dan ini kan nggak pernah ketemu gitu. Nah, perkaranya kan mau nggak kita dalam tanda petik berkompromi gitu ya untuk mencari titik singgung di mana fondasi yang bisa kita sama-sama dorong gitu agar perubahan itu bisa terjadi. Nah, yang lain gue sih tetap percaya bahwa birokrasi itu memegang peranan yang penting. Karena
ketika kita bicara rekrutmen politik itu lewat partai ya, tapi begitu duduk katakanlah jadi bupati, wali kota atau bahkan presiden, itu kan yang menjalankan pemerintahan sehari-hari dari mulai yang kebijakan yang lebih operasional sampai detail implementasi pelaksanaan penganggaran itu kan birokrasi. Nah ini juga satu institusi yang menurut gua belum pernah disentuh sama sekali gitu ya. Dalam arti cukup serius dan jangka panjang gitu. Reformasi birokrasi itu sebetulnya baiknya mau kita arahin kemana sih? Jadi menurut gue sekarang meyakini bahwa partai politik dan birokrasi itu adalah dua institusi yang memang kalau kita mau lebih baik, kayaknya menjadi prioritas harus direform deh. Nah, gitu. Dalam rekam jejaknya gitu ya, Mas Danar kan memang salah satu fokusnya di isu-isu reformasi birokrasi, transparansi dan keterbukaan informasi publik. Gitu. Nah, menurut Mas Danar, problem utama di birokrasi, tadi kan disampaikan partai politik dan birokrasi, kita sepakat dua institusi ini yang kemudian kalau mau maju demokrasinya ini yang perlu kita lihat kembali. PR di birokrasi itu apa sih Mas? Kalau di birokrasi itu kan ya, yang paling utama itu generasi tua yang dinosaurus tadi ya. sumber penyakit birokrasi itu harusnya dia dicop ya, dipapas gitu. Karena kalau kita misalnya audit sederhana aja, berapa jumlah uang yang baik dari lembaga-lembaga donor maupun dari APBN yang diinvestasikan untuk menyekolahkan birokrasi sekolah dari S1, S2, S3 bahkan baik dalam negeri luar negeri itu kalau kita hitung lalu kemudian kita cek ulang kontribusinya bagi perbaikan jalannya birokrasi kayaknya nggak signifikan deh gitu. Karena rata-rata pengalaman gue mengevaluasi beberapa proyek beasiswa itu biasanya memang ketika balik ke lingkungan kantornya dia ketemu sama atasan-atasannya itu yang masih old fashion ya cara berpikirnya gitu. Yang seringkali password emailnya aja lupa gitu. Selalu mau ngirim email aja katakan masih nanya staffnya gitu. Jadi itu yang menjadi persoalan gitu. Nah, sisi yang lain kan memang birokrasi kita kalau di banyak kajian itu kan meneruskan tradisi Belanda ya. Dia bukan melayani gitu, tapi dia adalah bagian dari korporatisme negara gitu. Jadi memang menganggap bahwa birokrasi itu adalah pemegang kebenaran gitu. Jadi bukan serving the people gitu. Bukan pamong ya. Bukan pamong praja gitu. Iya. Nah itu yang menurut gue harus ada shifting paradigma ya. Dan gue meyakini ini memang orang-orang muda gitu yang harus menggantikan gitu. Karena kalau ini dibiarkan, yang di bawah itu lo mau training, lo mau ngasih peningkatan kapasitas, balik lagi dia terkontaminasi dengan ekosistem yang udah ada. Iya, gitu. Jadi ini harus dipapas dulu, lalu kemudian diganti sama nilai baru, mekanisme baru gitu. Karena gue meyakini birokrasi ini mesin. Jadi once kita sebetulnya berhasil menginjeksi mekanisme baru, perspektif baru, nilai-nilai baru, dia akan jalan dengan baik gitu. Dan sepanjang yang gue baca, negara-negara di Eropa Barat misalnya, atau Amerika bahkan, dia akan melampaui fase di mana reformasi birokrasi itu menjadi fondasi untuk dia mendorong kemajuan gitu. Makanya dulu kan ada istilah good corporate governance, lalu kemudian kita kenal sebagai good governance. Itu kan sebenarnya satu fase di mana prinsip-prinsip tata kelola di sektor swasta itu kemudian diambil, diadopsi, dan kemudian diimplementasikan di pemerintahan gitu. Sehingga pemerintah itu birokrasi berjalan lebih efektif, lebih efisien gitu, profesional, berorientasi pada kinerja tertentu gitu. Kira-kira gitu. Iya. Tapi kan tadi bilang birokrasi itu sebuah mesin gitu. Dan tadi salah satu solusinya dari anak muda yang punya perspektif lebih baru, lebih cepat dan
reformis gitu. Tapi kalau bicara birokrasi kan bicara jenjang, Mas. Iya kan? Dan kalau misalnya kita lihat misalnya anak muda yang sekarang kan let's say paling batas usianya 40. Itu kan baru di level middle tuh, belum sampai atas gitu. Nah, ini kan perlu waktu sekitar mungkin 5 sampai 10 tahun baru kita bicara hasilnya gitu. Nah, cara percepatnya apa, Mas? Ya, kalau gue sih mikir, gue nggak tahu ini realistis atau tidak, tapi kalau mau akseleratif memang harus dipotong yang atas, dibuang gitu. Mau dipensiunkan dini, mau itu nanti mekanismenya bisa kita diskusikan ya. Tapi pertanyaannya kan siapa yang berani melakukan itu? Gitu. Tapi kalau mau konsekuensi politiknya terlalu besar. Iya betul. Tapi dalam jangka panjang itu akan menyelamatkan Indonesia sebetulnya. Menurut gue ya, gitu. Karena basic services delivery itu kan memang di tangan birokrasi. Memastikan pendidikan itu sekolahnya oke, kurikulumnya nggak gonta-ganti, kesehatan dasarnya terpenuhi, jalannya oke. Pelayanan administrasi oke, itu semua kan memang birokrasi. Jadi menurut gua dan birokrasi lah yang memang mengelola duit kita kan, baik dalam bentuk APBN maupun APBD gitu. Dan dalam pengalaman gue juga sebagian besar kepala daerah maupun ya terutama kepala daerah ya itu nggak akan masuk ke detail kan, gitu. Dia hanya melihat ini sudah menyumbang visi misi atau jadi politik gitu, tapi pada kenyataannya apakah APBD itu digunakan untuk memang benar-benar menyelesaikan problem-problem di masyarakat atau tidak, ya itu persoalan lain gitu. Jadi gue meyakini bahkan kalau tadi balik ke pembicaraan mana dulu partai politik atau birokrasi dulu, gue meyakini birokrasi dulu. Baru kalau birokrasi sudah beres, setelah itu baru kita bisa bicara reformasi partai politik. Karena sistem tadi Mas ya. Bicara sistem. Iya. Karena kan sekarang itu kalau gua ketemu sama level-level sekda gitu ya, kepala Bapeda atau kepala OPD gitu, gua nanya problem kita dengan kontestasi politik sekarang apa Pak atau Ibu? Mereka selalu bilang ya rekrutmen politik dengan cara sekarang itu meniadakan perencanaan gitu. Karena begitu dokumen RPJMD-nya gitu sudah dibuat, lalu kemudian datang kepala daerah yang baru, biasanya bawa rombongan tuh gitu. Yang kemudian program-programnya adalah program-program kepala daerah terpilih gitu. Nah, tapi kalau gue ngomong sama kepala daerah, mereka selalu mengeluhkan birokrasinya yang lambat, yang nggak cepat respon gitu-gitu. Jadi menurut gue ada titik tengahnya, dan gue meyakini kalau ini birokrasinya beres, dia bisa juga menangkal sebetulnya model-model gerombolan bawahan itu ya gitu. Karena kalau gue lupa ya di Jerman atau di mana ya, gue pernah ngobrol sama seorang senior yang dia cerita bahwa kalau di Jerman itu birokrasi itu justru dilindungi undang-undang gitu. Ada undang-undang yang melindungi birokrasi, bahkan dia bisa melakukan gugatan kepada menteri kalau dia diminta melakukan sesuatu yang dianggap melanggar undang-undang itu gitu. Jadi memang dia satu entitas yang bekerja pada pemerintahan ya, pada bangsa dalam konteks yang lebih besar gitu, bukan pada rejim yang berkuasa. Jadi menurut gua itu sebetulnya satu diskusi yang menarik, dan sayangnya sih gue belum melihat ya di banyak kalangan masyarakat sipil yang cukup serius mau masuk ke situ gitu. Karena ini memang pekerjaan panjang gitu, dalam beberapa hal juga cukup melelahkan ya, dan kadang kita nggak ketemu kapan ya kita bisa lihat perubahannya gitu. Sama dengan isu di parlemen gitu, sama juga gitu ya. Nah tadi Mas Daniel bilang tidak banyak NGO, aktivis ataupun orang dari luar birokrasi yang kemudian mau terlibat mereformasi atau memperbaiki birokrasinya gitu. Tapi dari sekian sedikit yang mau masuk, salah satunya kan kemitraan gitu. Nah, Mas Danar kan juga sedang mencoba membantu percepatan reformasi birokrasi nih. Ya, meskipun di sektor yang sangat kecil ya.
Nah, tapi kira-kira apa sih yang kemudian optimisme bisa ditawarkan untuk perbaikan reformasi birokrasi? Ya, sebetulnya kalau kita ke daerah gitu ya, ketemu sama kepala-kepala daerah, lalu kemudian ketemu sama kepala-kepala dinas yang cukup visioner gitu, itu kayak memelihara asa gitu, memelihara harapan bahwa oh iya masih ada kok ternyata peluang untuk perbaikan, masih ada orang-orang baik, masih ada orang-orang keren. Nah kalau kalau balik ke project ya sebetulnya apa yang mau kita coba itu mendorong agar mekanisme pengelolaan kepentingan itu regulasi lebih jelas dan harapannya dengan begitu maka di internal birokrasi punya satu mekanisme transparansi dan akuntabilitas dalam konteks pengelolaan kepentingan, benturan kepentingan itu jauh lebih clear ya dan lebih operasional gitu. Itu sih yang sedang kita upayakan. Seberapa bahaya sih Mas benturan kepentingan di birokrasi? Ya sebetulnya kalau benturan kepentingan itu kan bukan hanya di birokrasi ya, tapi juga di sektor yang lain gitu. Itu ya gue kira kita semua tahu bahwa itu cukup menjadi problem ya. Karena kalau misalnya gue kan ini secara manusiawi orang itu kan pengen melanggengkan kekuasaan atau menikmati privilege. Ya itu manusiawi kan. Nah oleh karena itu maka karena fitrahnya begitu maka ketika dia berhubungan dengan kekuasaan, dia berhubungan dengan sumber daya publik, dia berhubungan dengan pengelolaan anggaran-anggaran dari pajak rakyat, masyarakat itu yang harus dibatasi. Sebenarnya prinsipnya segitu sih. Sama dengan inilah, sama dengan prinsip umum yang sudah lama sekali kita dengar kekuasaan itu cenderung korup, kekuasaan yang absolut itu akan korup secara absolut kan. Oleh karena itu dia perlu check and balances. Nah, kira-kira di prinsip dasar pengelolaan benturan kepentingan itu gitu. Jadi kalau misalnya gua jadi kepala daerah misalnya, secara alamiah gua akan mencarikan jalan karena gue punya power, gue punya privilege kepada akses kepada let's say anak gue supaya dia dapat dari sekolah aja, dapat sekolah yang katakanlah favorit. Nanti kalau anak gue punya bisnis, pasti gue akan berusaha untuk mencarikan jalan supaya anak gue bisa dapat project, tender dan seterusnya. Jadi kalau ini nggak kita atur dari awal, maka ya 2024 itu kita udah sangat jelas lah melihat pada pucuk pimpinan pemerintahan di Republik ini kan dengan telanjang memperlihatkan bahwa benturan kepentingan itu dianggap hal yang biasa aja, bahkan dipertontonkan dengan ngangkangin kekuasaannya Mahkamah Konstitusi misalnya. Nah itu kan nggak boleh diterus-terusin gitu. Karena ya Republik ini bukan hanya milik sekelompok orang gitu. Masih banyak orang waras yang masih pengen bahwa Republik ini lebih benar gitu. Kira-kira gitu sih. Dan founding father kita kan ngikut prinsip Republik karena memang kekuasaan dari publik. Iya, betul. Tidak hanya segelintir. Dan itu perdebatan panjang sebetulnya kalau kita setback ke perdebatan-perdebatan founding fathers kita ya. Dan itu tajam, sangat diametral gitu karena yang satu kiri, satu kanan gitu. Tapi mencerdaskan gitu. Nah itu yang menurut gue sekarang kita nggak punya lagi. Tapi balik lagi kenapa pengaturan benturan kepentingan itu perlu ya karena itu tadi. Nah kalau itu dibiarkan maka bisa jadi nanti seluruh Republik ini punya beberapa keluarga doang. Meskipun ini tuh tanda-tanda kesananya sudah sangat jelas. Tapi itu kan harus kita upayakan supaya itu tidak diteruskan. Iya. Gitu sih. Nah, kan bicara birokrasi dan upayanya tadi yang dilakukan adalah bagaimana membatasi benturan kepentingan. Tapi seringkali juga berkelindan dengan tadi isu politik. Karena kan birokrasi bagaimanapun juga kebijakan-kebijakan strategisnya ada di level pejabat politik gitu. Apakah yang dilakukan oleh birokrasi juga sedang dilakukan ke institusi negara yang punya basisnya adalah politik dipilih?
arahnya ke sana. Tapi kalau kita bicara regulasi ya, jadi intervensi kita itu kan memang ke arah formulasi kebijakan. Jadi dan kita membantu Kemenpan RB. Nah, bentuknya adalah peraturan Menteri Pan RB. Jadi memang skop wilayah pengaturan Kemenpan itu kan juga sangat terbatas pada level eselon tertentu di birokrasi gitu ya. Nah, kalau kita bicara eselon 1, menteri sampai ke atas ya itu kayaknya di luar wewenangnya peraturan menteri ya. Itu kayaknya mungkin akan kita dorong di peraturan yang lebih besar ya. Lebih tinggi levelnya. Apakah peraturan pemerintah atau bahkan mungkin undang-undang. Tapi rasanya berdasarkan pengalaman, gue sih yakin kita memang perlu pengalaman lapangan dulu gitu, dari yang kecil-kecil gitu ya. Ini alasannya kesannya klise ya, tapi gue punya keyakinan bahwa kalau tidak ada bukti atau evidence lapangan kalau ini bisa loh, ini kalau ini diatur ternyata dia contribute ke mana dan itu memperbaiki, itu tuh nanti perdebatannya jadi kesana kemari kan kalau di level kebijakan yang lebih tinggi gitu. Jadi gue sih punya optimisme bahwa kalau ini berhasil gitu ya peraturan menteri, at least kita punyalah eksperimentasi di level birokrasi katakanlah yang tidak terlalu tinggi ya, menengah ke bawah, tapi ada satu evidence lapangan yang bisa kita bawa, pembelajaran yang bisa kita kolek ya, karena ya seperti yang kita udah ketahui bersama bahwa merumuskan sebuah kebijakan dan mengawal implementasi itu kan dua hal yang totally different, dua hal yang berbeda sama sekali. Ya, dan kecenderungannya tadi harus lihat bukti dulu baru mau berubah. Betul, gitu. Betul. Tapi juga mungkin ada alternatif lain Mas yang kemudian bisa masuk. Sekarang kan tadi Mas Danar kan di awal menyebut kalau media digital sangat berperan, bahkan memengaruhi demokrasi begitu. Nah, bisa nggak publik ini kemudian memengaruhi kebijakan di level yang lebih tinggi melalui dorongan-dorongan yang ada di digital ini? Sangat bisa karena di dalam beberapa kasus itu justru dorongan publik itu menjadi motor utama ya. Kalau sekarang kita sering melihat atau baca komen-komennya atau omongan netizen itu kan yang viral itu adalah hukum tertinggi. Itu sebetulnya iya, itu kan sebetulnya satu bukti bahwa ketika publik bergerak bersama melalui media digital dan mendesakkan kepada pengambilan kebijakan tertentu, itu lumayan efektif sebetulnya. Tapi bagaimana mengkonsolidasi itu? Nah, itu pertanyaan yang lain. Jadi PR ya? Iya, karena seringkali persoalan kita kan membumikan kan, hal-hal yang konseptual, benturan kepentingan, bagaimana cara melakukannya, bagaimana cara mendeklar, bagaimana cara merespon, itu kan hal-hal yang quote-unquote agak serius ya. Nah, itu gimana caranya kemudian menjadi satu perbincangan ringan dan kemudian dikontekskan dengan contoh-contoh, itu gua rasa menarik untuk menjadi kampanye bersama. Mungkin teman-teman muda yang harus kita ajak gitu ya. Kalau di generasi gua kan bercanda aja serius. Bercanda aja serius ya? Iya, karena bercandanya pakai literatur kadang-kadang. Jurnal Cinta berapa? Wah, gitulah. Pakai ini di luar ladang madilok licin kawan. Nah, itu kan ampun. Ya, oke. Tadi kan bicara republik itu adalah kekuasaan ya kepada publik, sesungguhnya pemilik kekuasaan ya. Dan salah satu implementasi dari kekuasaan oleh publik dan untuk publik dari publik itu kan di pemilu ya Mas ya. Di pemilu karena jadi itulah kekuatan rakyat untuk memilih lagi salah satu instrumennya sebetulnya. Tapi sih sebetulnya kalau gua yakin dalam keseharian itu sebenarnya mekanisme akuntabilitas itu, karena akuntabilitas itu kan harus dimaknai sebagai pertanggungjawabkan ya, kemampuan dan partisipasi gitu. Jadi gua orang yang punya perspektif bahwa partisipasi itu ada kalau memang ukurannya adalah publik sudah bisa mempengaruhi pengambilan kebijakan gitu. Jadi kalau belum di situ berarti belum ada partisipasi. Nah makanya dalam konteks ini gue sering berdebat sama kawan-kawan.
yang dikenal sebagai tangga partisipasi, bagi gue itu bukan tangga partisipasi, tapi tangga menuju partisipasi, belum partisipasi sendiri. Gitu. Karena itu baru cara untuk Iya, stepping menuju partisipasinya, belum level partisipasi. Nah makanya kadang-kadang gue jujur bingung, partisipasi bermakna gitu-gitu kan, meaningful participation. Sekarang dipelacetin jadi berpartisipasi penuh dalam pengelolaan tambang. Wah itu diskusi menarik. Itu bagian dari pelibatan publik ya. Iya. Dalam mengelola negara. Tapi pemilu itu satu hal ya kalau balik ke kekuasaan oleh rakyat. Tapi yang lain itu sebetulnya dalam keseharian ya, mengontrol jalannya pemerintah, memastikan bahwa perencanaan penganggaran itu memang menyelesaikan persoalan-persoalan publik, itu juga bagian dari wujud bahwa ya kekuasaan rakyat itu implementatif gitu. Jadi gue tidak terlalu sepakat dengan terminologi ya 5 tahun sekali habis itu kita nonton, enggak dong. Lah kita bayar pajaknya setiap saat bro. Betul. Masa kita nggak ngawasin duit pajak kita dipakai untuk apa kan gitu. Betul. Tapi kan pada prosesnya Mas menganggap bahwa proses yang paling nyata adalah di pemilu tadi itu. Oh iya. Dan kemudian setelah pemilu itu seolah-olah jadi kayak publik itu berjarak dengan yang mewakilinya gitu. Betul. Akhirnya ketika pemilu itu dimanfaatkan, aku dapat apa nih dalam prosesnya gitu-gitu. Betul. Nah, dan ini kecenderungannya makin kuat nih Mas, karena tadi makin skeptis dengan pemerintahan yang mungkin juga tidak bisa terlalu sering kita aktivis berpartisipasi, soal kemudian transparansi, membangun interaksi antara pemerintah dan publik itu kan sekarang jadi mulai agak berjarak. Yeah. Akhirnya pemilu dimaknai sebagai ya udah aku dapat apa gitu. Bagaimana Mas tanggapannya? Ya itu sebetulnya konsekuensi lain dari politik yang berbiaya tinggi ya, kontestasi politik yang berbiaya tinggi itu yang kemudian membuat orang ketika gua ngeluarin modal tertentu, gua menduduki jabatan tertentu, maka prioritas utamanya adalah mengembalikan modal. Nah, ketika gue berupaya mengembalikan modal, maka urusan-urusan kepentingan publik kan menjadi nomor sekian. Yang penting urusan gue dulu nih, apa yang bisa gue kerjakan untuk mengembalikan modal. Nah itu yang kemudian juga membuat relasi antara publik dan katakanlah orang yang setelah dipilih itu kemudian jadi putus ya seolah-olah gitu. Nah karena ini berulang terus, maka kemudian publik punya perspektif, alah lu kan perlu sama gue 5 tahunan nih, sudah daripada gue hilang nggak dapat apa-apa. Iya nggak dapat apa-apa dan lu cuma PHP aja udah bayar di depan aja gitu. Jadi memang itu juga jadi satu siklus keruwetan ya. Tapi mungkin kalau saja kita bisa menyelesaikan satu mekanisme pemilihan yang tadi gue bilang tadi ya, dia memangkas politik berbiaya tinggi, lalu kemudian tanpa mengurangi derajat keterwakilan atau derajat kualitas atau dihitungnya atau dihargainya suara pemilih, itu kan juga satu hal yang mungkin bisa kita kerangkakan menjadi satu alternatif gitu. Karena yang mungkin nggak banyak orang tahu bahwa dengan sistem yang sekarang sekalipun itu sebenarnya banyak juga kelompok-kelompok yang belum terwakili. Jadi gue pernah baca satu risetnya teman-teman Indonesian Parliamentary Center itu sama AMAN, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, itu di kelompok mereka itu banyak atau sebagian besar memang tidak terwakili. Bagaimana teman-teman masyarakat adat punya jalur untuk menyuarakan aspirasi mereka ke DPRD misalnya, atau ke kepala daerah misalnya bahwa hutan adat saya rusak misalnya, atau kami butuh program tertentu untuk kelangsungan adat misalnya. Padahal mereka ketika pemilu, baik pemilu nasional maupun pilkada, mereka jadi vote getter kan. Mereka didekati untuk diminta suaranya gitu. Dalam beberapa hal justru karena vote getter itu, maka internal adat jadi konflik. Jadi kerugiannya sebetulnya lebih besar ketimbang manfaatnya bagi kelompok adat itu sendiri gitu. Nah itu yang mungkin
eh, perlu juga dilihat ya gitu, bahwa seolah-olah satu model kontestasi yang direct vote seperti ini dianggap mewakili sebagian besar, tapi One kita man one vote. iya, tapi kita sebetulnya juga perlu melihat bahwa di kelompok-kelompok masyarakat tertentu itu juga tidak juga terwakili gitu dengan mekanisme seperti ini. Nah, itu kan jadi satu diskusi yang menarik ya. Kira-kira oke, yang jalan tengahnya yang mana nih gitu. Karena kan kita dari awal sepakat bahwa demokrasi itu kan bukan sistem yang sempurna ya. Gitu. Dan gue percaya bahwa demokrasi itu tidak harus simetris. Demokrasi itu bisa asimetris juga gitu. Di sini berjalan begini, di sana berjalan mekanisme yang lain. Itu sebetulnya penting juga kita acknowledge ya, kita diskusikan gitu. Karena misalnya kalau di Australia, setahu gue ya, atau di New Zealand gitu, kan mereka punya afirmasi untuk suku Aborigin atau Maori ya di parlemennya gitu, tanpa harus lewat kontestasi politik yang biasa. Gitu. Nah itu kan satu model-model yang bisa kita lihat juga. Gitu. Jadi kalau memang kita punya ruang yang agak lebih bebas gitu ya untuk menggali gagasan-gagasan gitu, menurut gua akan muncul banyak gagasan lain, alternatif lain yang menurut gua layak dipertimbangkan. Ya. Gitu. Nah ini yang kemudian juga menjadi potensial ditinggalkan oleh para pengambil kebijakan. Tadi kan kalau masyarakat adat jelas mas ya, puluhan tahun mereka memperjuangkan RUU masyarakat adat, sampai detik ini juga belum disahkan gitu. Bahkan pemilu juga sudah lewat, janjinya panjang gitu ya, dan berliku-liku gitu. Yang juga kemudian jadi agak punya gap itu sebenarnya anak muda sendiri mas. Orang muda begitu ya. Orang muda secara kuantitas itu besar banget. Mungkin pemilu 60%, 70% kemarin itu kan sebenarnya orang muda gitu. Dan isunya kan seringkali beda dengan isunya kelompok generasi sebelumnya gitu ya. Bicara soal lingkungan, bicara soal perubahan iklim, bicara soal transparansi dan sebagainya. Nah, bagaimana memastikan anak orang muda ini tidak jadi lian di dalam demokrasi Indonesia yang ya, kalau itu gue sih sebetulnya punya harapan besar ke pendidikan formal ya. Karena di mana negara itu pendidikan formal adalah diletakkan sebagai investasi sumber daya manusia dalam jangka panjang gitu. Jadi yang kalau soal realitas dunia pendidikan kita sekarang lain, itu soal lain ya. Kita bisa diskusi panjang lebar di situ. Tapi gue punya keyakinan kalau civic education gitu atau pendidikan keluarga negaraan gitu, itu memang harus dimulai dari pendidikan formal, nggak bisa enggak. Kalaupun kita berharap sama katakanlah kelompok-kelompok lembaga masyarakat itu NGO ataupun kelompok-kelompok yang peduli, berapa besar sih yang bisa kita jangkau? Tapi kalau kita ngomong dia masuk di kurikulum, dia masuk di bagian dari pendidikan formal, rasanya kita akan punya optimisme bahwa orang muda itu ya memang mengenal Indonesia gitu, mengenal ini demokrasi yang kita sepakati, ini kesepakatan kita berbangsa gitu. Jadi ya harus lewat pendidikan formal caranya gitu. Nah kalau sekarang gue nggak kebayang sih shortcutnya gitu, karena kalau pendidikan kan prosesnya agak panjang kan? Harus dari kecil kan, harus mulai. Gue diceritain temen gue ya, waktu dia ngambil S3 di Sorbonne, bener nggak sih Sorbonne di Prancis lah ya. Dia main ke rumah temennya, dia punya anak kecil, ditanya kamu dari mana gitu, saya dari Indonesia. Anak itu masuk kamar dan bawa atlas, tolong tunjukin Indonesia sebelah mana. Lo kebayang nggak? Dia mungkin sekitar SD ya usianya, dia sudah punya kesadaran itu. Kemudian kan tradisi di sekolahnya gitu, yang ngebangun itu. Gitu. Nah, sementara misalnya anak-anak gue di rumah ya, waktu gue masih ingat SMP gitu, gue suruh nyebut provinsi gimana. Provinsi ini ada di
ibu kota ini provinsi ini ibu kotanya apa itu nggak bisa semua jawab. Kalau gue tanya provinsi ini ada di mana, belum tentu bisa jawab juga gitu. Nah itu kan juga pekerjaan rumah. Gimana caranya kita berharap generasi muda membayangkan Indonesia masa depan kalau dia sendiri nggak kenal Indonesia gitu. Nggak tahu jati dirinya. Iya. Oke. Nah kan itu nggak mungkin otomatis, dia harus dijelaskan gitu. Karena realitas itu memang harus dikenalkan sejak kecil gitu. Gue inget dulu waktu gue masih di organisasi sebelumnya, ketua yayasan gue itu lama di Amerika karena dia ngikut istrinya gitu. Anaknya waktu itu kelas SMP lah, setara SMP, lalu kemudian setara SMA dia baru kemudian balik ke Indonesia. Nah dia cerita suatu kali dia pengen nyoba anaknya itu paham kan Indonesia gitu. Nah dia kasih foto Pangeran Diponegoro lagi naik kuda. Terus ditanya sama bokapnya, kamu tahu nggak siapa dia? Terus anaknya bilang, I think he is a rich man. Karena berkuda coy. Jadi perspektifnya Amerika banget. Itu mahal. Yang punya ranch gitu kan. Tembok jidat. Nah itu kan nggak bisa disalahin bro. Kalau lu nggak menceritakan dari sejak awal bahwa ini lo Indonesia ya gimana gitu. Dan itu gue punya keyakinan bahwa itu harus lewat pendidikan formal. Oke. Baik. Mas, kan sebentar lagi mau ada pilkada dan kemudian juga anak-anak muda yang akan memilih gitu di daerah-daerah yang lain. Menurut Mas Danar, apa yang harus dilakukan oleh anak muda untuk memastikan pilkadanya itu tidak mengulang politik uang, tidak mengulang hal-hal yang kemudian punya akses terhadap pembangunan Indonesia ke depan? Nah, gue hari ini tuh lagi meyakini bahwa konsolidasi ala generasi 80-an itu relevan lagi. Jadi memang harus ngebangun kelompok kecil, kelompok kritis, kita berjejaring, saling menguatkan, dan berproses bareng. Itu menurut gua satu hal yang layak diupayakan. Dan teknologi informasi tentu memudahkan, tapi untuk membangun kesadaran, kedalaman berpikir, abstraksi gagasan itu menurut gue memang harus lewat interaksi yang intens. Nah, jadi gue sih meyakini bahwa memfasilitasi kelompok-kelompok kecil gitu, gue sering menyebutnya sebagai ya minoritas kreatif lah, yang bisa menjadi pembeda dari mayoritas bisu, itu penting dilakukan. Dan dalam upaya yang kecil itulah yang kemudian yang sedang dicoba dilakukan lewat integritas ya. Ya upayanya masih sangat kecil sih untuk menjawab persoalan yang sangat kompleks itu. Tapi ya mudah-mudahan upaya kecil itu bisa memberikan pembelajaran yang bisa lebih bermakna. Ya, berarti memfasilitasi prioritas-prioritas kecil ya. Ya, kelompok-kelompok kecil ya. Harapannya bubble-bubble ini menjadi besar ya, dan karena gue sih punya keyakinan bahwa di setiap wilayah itu selalu ada kelompok-kelompok orang muda yang gelisah kan, yang pengen sebetulnya juga sudah tidak happy dengan situasi sekarang gitu dan pengen melakukan sesuatu. Nah itulah yang kemudian kita coba ajak lewat satu interaksi. Ya. Gitu Rip. Oke. Selain tadi memfasilitasi, kira-kira ujungnya mau kemana nih arahnya Mas? Kalau bicara ujung sih kita belum tahu ya, tapi paling tidak kita punya jejaring kelompok-kelompok orang muda yang cukup punya concern, cukup punya kegelisahan bareng, dan mudah-mudahan dari situ kita bisa punya proses bersama-sama dan bisa jadi satu jejaring gitu. Jejaring ini nanti mau kita gunakan atau kita upgrade katakanlah ya untuk agenda-agenda seperti apa. Menurut gue peluangnya terbuka aja. Misalnya kita konekkan relasi itu dengan pemerintah daerah, kita konekkan relasi itu dengan katakanlah anggota DPRD terpilih untuk mendorong agenda-agenda bersama, atau sesama jejaring orang muda itu untuk katakanlah campaign bareng untuk menyuarakan satu isu yang disepakati,
Atau bahkan pembelajaran antar daerah setelah pilkada misalnya, kita bisa saling sharing, apa sih pembelajaran di tempatmu, apa yang kamu lakukan, insight-nya apa, dan banyak hal yang mungkin dilakukan. Atau dikonekkan sama perguruan tinggi misalnya, bisa menjadi satu apa namanya satu metode pembelajaran atau studi kasus. Banyak hal sih sebetulnya. Jadi secara programatik sih kita nggak menargetkan yang muluk-muluk ya. Besar, ya. Pokoknya ya kita berupaya aja deh. Oke. Gitu, Rip. Baik Mas Danar, kayaknya waktunya udah nggak terasa ya. Iya, nggak terasa. Dan tapi menarik poin bagaimana kita mencoba keluar dari problem-problem demokrasi yang ada, dari mulai sesuatu yang kecil di beberapa daerah untuk kemudian berjejaring. Targetnya tidak terlalu besar tapi ada yang dilakukan. Dan teman-teman, banyak problem soal demokrasi yang sedang menghadang di Indonesia saat ini, dan juga ada banyak inisiatif-inisiatif yang dilakukan, salah satunya yang dilakukan oleh Mas Danar dan teman-teman kemitraan dalam bagaimana membangun jejaring di daerah-daerah, di level daerah, di pusat mencoba mereformasi atau memperbaiki dari sisi regulasi. Terima kasih Mas Danar sekali lagi. Thank you, Rip. Sampai ketemu dan sukses semoga. Thank you. Terima kasih teman-teman, kita ketemu lagi di UTAS Kemitraan yang akan datang.